sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Kali ini Pondok Media masih bersama dengan anak kelas 5 untuk belajar tema 1 subtema 2 masuk ke pembelajaran 3 ya. Anak-anak, mari kita lanjutkan ke materi. Ini ada bacaan. Di dalam bacaan ini nanti ada informasi ya. Silahkan anak-anak baca, di screenshot atau di pause, dibaca, kemudian nanti dilanjutkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya untuk menyingkat waktu. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Ini adalah persebaran kepadatan penduduk. Jelas nggak tulisannya anak? Mungkin agak kabur ya, karena gambarnya di sini juga agak kabur ya. Nah, ini dari yang paling padat sampai yang paling jarang penduduknya ya. Yang warna hijau ini paling jarang penduduknya, yaitu ini pulau atau provinsi Papua Barat. Kemudian yang paling padat adalah merah ini ya, lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Ini adalah provinsi Jakarta ya. Kemudian yang Lampung ini antara 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Baik anak-anak, kita lihat selanjutnya apa perintah tugas berikutnya. Ini adalah tugas kalian, tugas IPS. Nah, berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Salin dulu tabelnya dan tulis kalimatnya, kemudian baru dijawab. Baik anak-anak, yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Yang di sini ditanya adalah pulau. Kita lihat kembali ya, pulau yang padat penduduknya berarti yang warnanya kalau merah ini Jakarta, ini tidak pulau anak-anak, ini wilayah ya. Yang pulau berarti satu pulau ini yang paling padat penduduknya. Ini pulau mana? Nah, silahkan diisi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Kita lihat kembali, pulau mana yang paling sedikit penduduknya. Berarti yang warnanya ini dan ini ya. Nah, karena tidak ada yang ini semua satu pulau itu ini pulau Sumatera, ini pulau Kalimantan, ini Sulawesi, nah, ini Irian Jaya. Maka yang paling jarang penduduknya adalah yang warnanya paling atas. Silahkan ditulis ya. Dan kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berapakah jumlah penduduk kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, kita lihat kembali, Lampung tuh yang mana? Ini ya. Ini kalau mau ke Sumatera, biasanya yang anak-anak yang orang tuanya ke Sumatera itu lewatnya Merak Bakauheni di Lampung sini. Ya, Merak, Pelabuhan Merak di Banten, kemudian masuk ke Lampung, Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Nah, ini berapa jumlah kepadatan penduduknya? Ditulis ini ya anak-anak ya, sesuai gambarnya warnanya. Antara berapa sampai berapa. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, kita lihat kembali Papua Barat itu mana ini? Kepadatannya berapa? Dilihat warnanya apa nih? Hijau. Nah, maka ditulisin yang sesuai warnanya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kalian tinggal di mana? Di provinsi mana anak-anak? Jawa Tengah. Mana Jawa Tengah ini ya? Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat, ini Jawa Timur. Jawa Tengah di sini.
Warnanya apa? Nah, sesuaikan. Berarti ini ya, coklat ya, coklat muda. Nah, berarti penduduknya. Silahkan ditulis. Baik anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini adalah persebaran suku bangsa di Indonesia ya. Suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali ya. Karena kita punya suku yang bermacam-macam, tentunya adat istiadatnya pun berbeda-beda, sehingga kekayaan budaya bangsa Indonesia itu juga sangat beragam sekali ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, dan yang ini adalah peta persebaran agama di Indonesia, pemeluk agama di Indonesia. Yang warna hijau ini adalah modernis Islam atau Islam modern. Yang warna hijau muda, nah ini tradisional Islam, Islam tradisional. Sebenarnya sama, kita orang Islam itu sama, bersaudara ya. Mungkin kalau lebih modern sedikit, nah ini di provinsi ini ya, yang hijau tua ini. Nah, dan yang di Jawa, di Lampung ini tradisional Islam, tapi sekarang sudah, saya kira sudah sama semuanya ya. Nah, sama-sama Islam saja. Kemudian ada Protestan itu yang kuning, yang banyak di Papua ini Kristen Protestan. Kemudian ada Kristen Katolik atau Roman Katolik, ini yang warnanya pink. Nah, ini ada di Pulau Flores. Kemudian yang agamanya Hindu, Hinduism, nah ini di Bali, dan ada juga di mana ini anak, di Kalimantan. Kemudian yang Buddhisme, Buddha, nah ini ada di Jawa Timur, ada sedikit ini ya. Kemudian di sini nih, ini coklat atau coklat muda, coklat muda ya kelihatannya ya. Nah, di sini. Baik anak-anak, itu untuk persebaran agama yang ada di Indonesia. Yang kita lihat mayoritas adalah hijau, baik itu hijau muda maupun hijau tua. Berarti penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, silakan dibaca, di pause, dibaca. Kalau sudah, kita lanjut. Oke, di pause, dibaca. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Ini juga sama ya, di pause, dibaca. Baik, kita lanjut. Nah, seperti biasa ini ya anak-anak ya, tentukan di pokok. Kemarin juga sudah coba pertemuan pertama, pembelajaran pertama juga sudah. Baik, kita lewati ini anak-anak. Nah, sekarang kita ke materi PPKN. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini contohnya ya, perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau tidak sesuai. Di sekolah misalnya memilih teman hanya yang kaya saja, ini tidak boleh ya, ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengajak teman, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjutkan. Di rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong, dan tentunya masih banyak yang lain. Ini adalah perilaku-perilaku yang harus kita hindari karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di rumah. Kemudian di masyarakat tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan dan lain-lain. Nah, ini juga perilaku yang tidak boleh kita
lakukan di masyarakat. Karena apa anak-anak? Bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut anak-anak ya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang saling menghormati, saling menyayangi, suka bergotong royong, itu adalah nilai-nilai luhur yang ada di dalam masyarakat kita ya. Toleransi yang tinggi. Kemudian yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Nah, ini menambah khasanah budaya kita ya. Kemudian yang ketiga, letak geografis ya dan strategisnya. Negara kita itu terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, di antara dua samudra Hindia dan samudra Atlantik, sehingga bangsa kita ini merupakan tempat berlalunya perdagangan kapal-kapal dagang ya. Nah, ini berimbas pada strategisnya Indonesia di dunia. Kemudian yang keempat, besarnya jumlah penduduk Indonesia ya. Indonesia itu setelah Cina, India, kita ya, termasuk jumlahnya besar ya. Dan besarnya jumlah penduduk, kemudian 5, beragamnya suku, agama, ras dan golongan, menambah khasanah budaya kita ya. Kemudian beragamnya budaya, sosial dan ekonomi. Kemudian keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia, karena Indonesia luas ya. Kemudian wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri dari atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Coba sekarang tugasnya, nah ini tugas PPKN. Nah, ini yang dikerjakan ya. Keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, tadi ada kalimat begitu ya. Justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila, kalimat terakhir tadi. Terus mengapa keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia malah bisa menjadikan salah satu alat pemersatu bangsa? Coba jelaskan alasanmu ya. Cukup singkat aja, nggak apa-apa, yang penting jelas. Itu anak-anak ya. Nah, sekian, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.